Ya Bu, Judulnya? analisis dampak penerbangan liar terhadap ekosistem lingkungan. Silahkan dijelaskan tentang masalahnya. Dari latar belakang Rumusan masalah. rumusan masalah saya membahas cara penanggulangan, yang kedua sanksi terhadap oknum yang melakukan penerbangan secara liar. Kalau penanggulangan itu ya saya menulis 5. Yang pertama ada reboisasi, penghijauan kembali. Yang kedua ada melakukan sistem tebang pilih. Ya. Yang ketiga itu melakukan tindakan tegas kepada para oknum. Yang permasalahan yang kedua, bagaimana penegakan hukumnya? Permasalahan kedua saya membahas sanksi, yang mana sanksi itu diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tentang apa itu? tentang penebangan dan perusahaan hutan. Undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan menteri? Aturan itu bermasalah. Menjelaskan bahwa undang-undang tersebut Ya, yang dipermasalahkan itu yang mananya lagi? yang dipermasalahkan itu terhadap oknumnya. Iya, oknumnya kenapa coba? Oknumnya melakukan penebangan liar tanpa melihat terhadap ekosistem lingkungan, Bu. Ekosistem lingkungan. Ya. Sudah jelas aturannya? Ada aturan yang masih kurang jelas atau samar? Semua sudah memberikan kepastian hukum. Tujuan hukum sudah tercapai di situ, adil, berkeadilan, Iya, Bu. memiliki kemanfaatan hukum. Iya, Bu. Ya, Iya. berarti nggak masalah dong. Nggak ada yang bermasalah di sini ya. Kesimpulannya penebangan liar merupakan tindakan pidana yang dapat merusak ekosistem lingkungan, merupakan salah satu tempat untuk manusia hidup. Pelanggar atau oknum yang melakukan penebangan liar diancam dengan pidana selama-lamanya 15 tahun dengan ancaman maksimum 100 miliar. Itu Ya. sudah terjawab ya. Ya. Kesimpulan? Ada chicken livestock di sini ya. Coba judulnya. Pertimbang peternakan ayam ke prioritas air sungai Sawangan di desa Sawangan. Di desa Sawangan. Ini ada apa, pencemaran lingkungan di air sungai yang diakibatkan oleh apa, peternakan ayam ini. Ada masalah? Hah? Masyarakat Aturan yang mana yang kamu pakai? Coba jelaskan keseluruhan kepada saya. Dari awal sampai akhir jelaskan keseluruhannya kepada saya coba. Jawab ya. Khairul Umam. Judulnya? Galian C di desa Singa Kecamatan Mandi. Galian C. Pertambangan Galian C. Aparat di sekitar itu tidak ada respon. Apalagi lagi di dalam Perda nomor 12 tahun 2018 itu tidak ditetapkan kawasan dilindungi. Perda nomor 12 tahun 2013 ini tentang apa? Kawasan dilindungi Kawasan dilindungi itu bagiannya apa saja? seperti pantai, bukit, dan Hutan. hutan gitu. Itu ada 3. Banyak Banyak. Kemudian yang Galian C itu termasuk yang mana? bukit. Masuk bukit. Ya, Lalu di situ sudah ada aturan yang menjelaskan bahwa pertambangan atau aktivitas pertambangan itu harus memiliki izin di mana? di Perda itu Ya harus ada. harus ada. Kemudian sanksinya ada di situ. Apabila ada usaha tambang yang tidak memiliki izin, ada sanksinya di situ di Perdanya. Diatur nggak? Kayak diatur. Kalau diatur, berarti kan sudah jelas semua, Mas. Apanya lagi yang mau diteliti? Tingkat tertentunya yang lain itu seperti anggap daerah-daerah lain yang di suatu tempat itu di Batuan, di Kecamatan Mandi itu belum ada. Daerahnya maksudnya. Iya. Itu disebutkan secara jelas Iya. daerah-daerahnya. Iya. Saya Kemudian yang kamu temukan di sini ada daerah yang tidak masuk ke dalam Perda itu. Daerah mana? daerah ya Galian itu Iya, di mana, Mas? Di daerah di mana? Mandi, di desa Kasengan Kecamatan Mandi, Bukit Pangeran ini. desa saya. Di Bukit Pangeran ini berapa lama sudah? Sekitar kurang lebih 4 atau 3 Pemiliknya? sih.
pemilik itu ada yang individu atau ada yang Oh, ini banyak ya? Tidak hanya satu CV. titik, tidak hanya satu titik. banyak. Banyak. Berarti cukup luas ya Bukit Pangeran ini. Ada sekitar tiga titik. Oke, yang kamu temukan di sini bagaimana penegakan hukumnya, Mas? Ya harus Di aturannya dulu. diatur di perda. Ya sudah diatur kan? Ya, Ya, terus dan memberikan apa ya, tanggung jawab polisi itu lebih signifikan atau yang baik lah penegakan hukumnya itu. Karena selama ini tidak ada penegakan hukum atau yang saya ketahui tidak ada gitu. dari pemerintah Kabupaten Sumeneb terhadap aktivitas galian C ini. Iya. Kesimpulannya langsung. Kesimpulannya ya setiap kota atau desa itu harus ada penanggung-jawaban ke depannya, dan tindak dari polisi atau kabupaten itu harus cantum dalam perda desa itu atau kecamatan. Nanti kamu cari lagi aturannya, di mana aturan yang masih tidak diatur, kemudian yang masih terasa samar itu di mana, itu yang diteliti ya. Jadi kalau misalnya itu sudah ada aturannya jelas, itu sebenarnya nggak ada masalah, hanya di penegakannya. Nah, penegakannya itu bisa kamu cari baik dengan cara-cara empirical atau cara-cara normatif juga bisa, ya.